Mana? Katanya banyak produk baru, Bu. Saya mau beli. Oh, diborong nih. Datang t-shirt baru. Mana? Saya ini kolektor Wagler Store sejati loh, Bu. Waglerian. Saya suka beli di Instagramnya Wagler Store yang Wagler Store _ Panji Petualang. Wih. Ini yang baru-baru. Kenapa gue jadi kenal sama lu sih, kan ceritanya enggak? Oke, ini kaos-kaosnya nih, teman-teman tuh lihat. Nih, ini bahannya masih kayak yang dulu ya, Bu? Ya, Masih katun bambu. Cuman kita beda dari sabun aja. Kemarin sabun itu plastikol, sekarang kita pakai Hayden apa sih? Hayden City. Hayden City. Oh, berarti tahuan saya dong, karena saya tuh Waglerian sejati gitu. Saya tahu kalau sablon yang baru itu udah timbul. Cuma kemarin saya udah beli online. Saya udah beli dari Shopee, dari Tokopedia, terus dari Instagram. Karena kan ternyata Facebook juga ada loh. Facebook juga ternyata ada ya. Oh, Canggih, jadi men. sekarang udah bisa dibeli di banyak tempat. Ya. Mulai dari Akses Facebook, ternyata. mulai dari Instagram. Tokopedia, terus kemudian Shopee, Instagram, dan juga Japri langsung WhatsApp ya. Wow. Katalognya udah banyak sekarang, Bu. Ya. Katanya jaket-jaket juga bakal ada yang baru ya? Ya. Yang model-model barunya juga banyak ya? Wow. Kita pakai Wah, ini. Ini udah ready? Belum? Ini baru sampling? Ya. Wow, ini sampling produknya ternyata. Sampling Ini sampling produk yang akan mulai dibuat sama Wagler katanya. Pak. Ya, ini gokil sih, simpel-simpel banget. Dan ini mahal nggak, Bu? Murah. Murah? Teh foto gaji teh. Nggak ada yang mahal ya? Nggak ada, kita nggak ada harga yang mahal. Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam lestari. Iya, Kabupaten Sumedang terkenal dengan kelestarian alamnya yang masih terjaga. Orang Sumedang itu masih menjaga alamnya dengan baik, di mana menurut Kapa, orang Sumedang itu harus bisa melestarikan alam dan satwanya. Dan saat ini kalian sedang menyaksikan video dokumentasi dari behind the scene program Teman Panji Net TV, di mana kala itu Panji sedang berpetualang bersama Kapa di Sumedang. Nah, di petualang kali ini karena Panji diantar Kapa yang tahu jalur dan kondisi medan di sini, kami pun sempat berjumpa dengan seekor piton berukuran besar yang cukup membahayakan. Namun bisa kami atasi dan identifikasi akhirnya. Nah, setelah berjumpa dengan piton ini, kami putuskan untuk pindah lokasi ke areal sekitar persawahan yang ada di pinggiran hutan ini. Di sawah itu, menurut Kapa sering terlihat berbagai jenis hewan, mulai dari musang, landak, ular, burung hantu, celepuk, dan lain-lain. Banyak banget yang dia sebutin. Cuma Panji nggak percaya begitu aja sih, walaupun akhirnya kita naik mobil ini buat sampai ke TKP, karena ternyata jaraknya jauh banget teman-teman. Nah teman-teman, ini dia nih sawah yang dimaksud sama Kapa yang katanya banyak hewan sering terlihat di sini. Kami pun langsung bergegas mencari hewan yang mungkin aja bisa kami temukan di sekitar sini. Areal sawah ini jika dilihat dari drone cukup luas ya, dikelilingi oleh bukit dengan hutan yang masih asri dan alami. Nah, jika teman-teman lihat ada pemukiman di lembah ini, ya itu adalah kampung yang ada di sekitar sini. Hidup berdampingan dengan satwa bukanlah hal yang tabu untuk kebanyakan warga yang bermukim di sana. Mereka umumnya terbiasa sih dengan adanya ular atau beberapa hewan liar yang kadang masuk ke rumah mereka. Menjauh dan bersembunyi, itulah yang biasa para ular lakukan saat manusia masuk ke habitatnya. Menyerang adalah pertahanan terakhir mereka jika sangat merasa terancam. Seorang tim dari net melihat pergerakan seekor ular besar bergerak di parit. Kami pun mengejar ular tersebut dan melihat ular ini lebih dekat lagi. Ternyata ini adalah jenis ular berbisa nan berbahaya yang berani dan tak ragu menggigit dan menyerang manusia jika dia terdesak. Sebetulnya menyerang adalah pertahanan terakhir ular.
Jika terdesak, mereka akan menyerang apapun jenis ularnya, tak terkecuali king cobra ini. Ya, sebagai ular yang tergolong termasuk ular ganas, king cobra tidak akan segan untuk menyerang saat dalam kondisi tersudut seperti ini. King cobra adalah ular teritorial yang kadang masuk zona pertanian seperti ini untuk berburu ular tikus. Ya, sebagai makanan favorit king cobra, ular tikus adalah jenis ular yang biasa berburu hama tikus di sawah. Dan predatornya adalah king cobra ini. Konflik antara king cobra dengan manusia saat ini banyak terjadi di mana-mana, hampir di setiap wilayah di Pulau Jawa. Ular ini umumnya tersebar di beberapa pulau, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Beraktivitas di siang hari dan sering sekali terlihat berburu ular tikus dan piton-piton berukuran sedang. King cobra kerap mengganggu petani saat mereka beraktivitas di area ladang mereka. Teman-teman, sama seperti jenis ular lain, king cobra pun akan menghindari manusia ketika berjumpa dengan kita. Karena pada dasarnya mereka tahu bahwa kita adalah ancaman. Menghadapi dua ular ini, Panji harus hati-hati. Namun ketika diperhatikan, Panji curiga kedua ekor ular ini hendak kawin atau mungkin berkelahi. Tapi kalau dilihat dari musimnya, ini adalah musim mereka kawin, teman-teman. Nah, teman-teman, beberapa tahun lalu Panji sempat beruntung bisa melihat sepasang jenis ular air kawin nih di areal persawahan di sekitar Purwakarta. Momen kayak gini tuh momen langka banget karena mustahil kalau nggak beruntung kita bisa lihat ular kawin di alam. Ya, proses perkawinan mereka ini biasanya mereka akan dempet-dempetan kayak gini nih. Sama sih seperti kita kalau ngawinin ular di dalam kandang. Bedanya ini di alam. Bukan cuma ular air ini aja nih teman-teman yang kawin di awal musim penghujan. Nah, biasanya di area persawahan kita bisa melihat beberapa jenis ular tikus yang juga kawin di musim seperti ini. Sebelum kawin, para ular harus makan dan mempunyai nutrisi yang cukup di tubuhnya, baik itu jantan atau betina. Ya, tak terkecuali king cobra. Areal persawahan adalah tempat yang ideal untuk ular kecil seperti ular kisi, ular tikus, atau jenis ular piton kawin. Untuk kemudian mereka hamil dan bertelur dan menyimpan telurnya di bekas lubang tikus atau celah batu yang mereka gunakan untuk menyimpan telur tersebut. Para king cobra yang cerdas mengetahui hal ini. Mereka akan masuk dan turun ke sawah untuk mencari beberapa ular tikus yang akan mereka makan sebelum mereka kawin. Baik betina atau jantan akan berburu dulu nih teman-teman. Karena musim kawin ular tuh sama aja, di bulan yang sama dan biasanya menetasnya pun hampir bersamaan di akhir tahun. Oke. Dua ekor hewan ini adalah hewan atau satwa yang sangat berbisa dan berbahaya. Namun ketika mereka melihat orang, seperti yang kalian tadi lihat di awal, mereka akan langsung lari dan menghindar daripada mengejar. Jadi jelas, king cobra akan bertahan untuk menyerang ketika melindungi sarangnya saja. Jadi ketika mereka memang takut, mereka akan lari dan cenderung menghindar. Nah lihat, sekarang dua ekor ular ini saling bertatap-tatapan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jika kedua ekor ular ini adalah sama-sama jantan, seharusnya saat Panji melihat mereka sedang bertarung. Ya, biasanya jantan dan jantan akan bertarung dengan cara saling menjatuhkan kepala dan melilitkan tubuh. Walau kadang sekali mereka saling menggigit. Ya, yang kalah akan langsung lari dan kabur, meninggalkan jantan yang menang. Kalau tebakan Panji benar, jika ular ini adalah sepasang, sepertinya mereka akan menggunakan parit kecil ini untuk tempat mereka kawin. Ya, king cobra akan mencari tempat yang nyaman dan sedikit berair untuk mereka kawin. Perkawinan berlangsung kurang lebih 30 menit
Dan biasanya mereka akan berpisah setelah kawin. Akan coba untuk memindahkan kedua ekor ular king cobra besar ini ke lokasi baru agar mereka nantinya aman di lokasi yang baru. Oke, Mang Kapa, saya pakai dulu yang ini, saya tangkepin dulu. Oke. Kita harus tangkap dengan lembut sebisa mungkin, jangan nyakiti mereka karena king cobra itu punya perasaan. Jadi ketika kita ngerti perasaan mereka, kita nggak akan pernah disakiti mereka. Tapi tolong jangan tiru apa yang saya lakukan karena saya punya ikatan dengan king cobra ini. Semua king cobra yang ada di dunia mungkin ya. Jadi bukan cuma king cobra yang ada di alam ini. Jadi Panji bisa menyentuh mereka, menangkap mereka tanpa harus menyakiti mereka seperti yang kalian lihat saat ini. Yuk Bang, kita pindahin aja. Arah sana aja. Yuk, kayaknya lebih lembut sih. Lepas dulu. Ya kita lepasin agak jauh aja. Jangan deket-deket sih. Terakhir, Panji dan Kapa serta tim melepaskan kembali ular yang kami jumpai di sawah tersebut ke satu tempat yang tidak terlalu jauh dari areal persawahan. Namun kami rasa tempat tersebut bisa membuat dua ular tersebut aman, walau mereka akan kawin sekalipun. Konflik antara king cobra dengan manusia terjadi karena adanya kerusakan habitat mereka. Ya, selain itu juga makanan alami king cobra yang saat ini banyak ditemui di sekitar areal manusia seperti sawah dan kebun, membuat para king cobra saat ini lebih betah dan banyak terlihat di sekitar tempat manusia tinggal. King cobra ini adalah king cobra yang kami terima dari masyarakat yang sebelumnya menangkap ular ini dari areal persawahan dan mencoba memelihara ular ini tanpa tahu apa makanannya. 3 bulan dikurung dan tidak mau makan, akhirnya petani tersebut memberikan dan menyerahkan ular ini kepada kami. Kami terima dalam kondisi kurus kering kurang nutrisi. Ular ini saat ini kondisinya mulai membaik. Tubuhnya mulai gemuk dan terlihat sehat. Ya, makannya pun mulai lancar dan terlihat sangat rakus. Ada banyak king cobra rescuan di shelter kami di Purwakarta. Namun kami belum bisa melepas semua ular yang ada di shelter atas keterbatasan habitat dan hutan yang memang memadai untuk menjadi habitat ular ini. Mengingat king cobra adalah ular teritorial dan mereka adalah pemakan ular, jadi kami harus memilih hutan yang ideal untuk jadi tempat mereka hidup. Memang bukan perkara mudah, tapi kami tetap semangat menjalani apa yang sedang saat ini kami jalani. Semoga kelestarian king cobra dan reptil di Indonesia tetap terjaga. Karena yang kami pikirkan satu hal, mereka memiliki peran untuk alam Nusantara. Salam lestari kawan, sampai jumpa.